Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal kedua. 1 Yohanes pasal kedua. Kita membaca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal kedua dari ayat ketiga sampai dengan ayat ke-6. Mari kita membaca bersama-sama semua dari ayat ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Atau terjemahan lain, barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia harus berjalan di dalam apa yang sudah Tuhan jalankan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dengan tidak henti-hentinya Tuhan memberikan pengajaran kepada kami, memberikan perintah kepada kami, memberikan firman yang hidup kepada kami, sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang hampa, tidak menjadi hidup yang sia-sia, tidak menjadi hidup yang tidak berarah. Kami sangat bersyukur kepadamu karena firman-Mu itu firman yang sejati, dan firman itu firman yang kudus. Firman-Mu itu adalah kebenaran, maka firman-Mu itu tetap sampai selama-lamanya. Dan barang siapa yang menjalankan kehendak Tuhan, yang menuruti firman-Mu, dia tidak akan tergeser dan tidak akan binasa beserta dunia yang segera akan lewat, tetapi akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena begini janji Tuhan kepada orang yang takut kepada Tuhan. Pada pagi ini sekali lagi kami menaruh semua beban di dunia ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang merindukan firman, karena Engkau mempunyai hidup dan mempunyai firman yang hidup kekal. Kepada siapa lagi kami mengikutinya? Tuhan, dengar doa kami. Berkati hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap orang yang datang, dan berkati semua yang kami kasihi, yang di tempat-tempat yang jauh, yang hari ini kami tidak melihat datang di sini. Tuhan memimpin mereka, Tuhan menjamah mereka, khususnya mereka yang ada di dalam sakit, di dalam kekurangan, kesulitan, kepicikan, atau kesulitan-kesulitan yang kami tidak tahu. Tuhan hapus air mata mereka, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, tambah iman kepada mereka. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, pengasih sayang jiwa kami yang satu-satunya. Amin. Minggu yang lalu kita telah berkhotbah, mengapa kita jangan hidup di dalam dosa. Mengapa kita harus mengaku dosa. Dan orang yang tidak mengaku dia pernah berbuat dosa, dia adalah seorang yang menjadikan Tuhan pendusta. Adakah dosa yang lebih besar, yang menuding Tuhan sebagai pendusta? Adakah keberanian lebih besar yang memfitnah bahwa Tuhan adalah yang mendustakan? Saudara-saudara, Tuhan mengatakan engkau berdosa berdasarkan otoritas dan pengertian Tuhan yang tertinggi, dan Dia menembusi hati sanubari kita masing-masing. Itu sebab pada waktu Tuhan mengatakan engkau berdosa, tak mungkin meleset, tak mungkin salah. Dan di situ pengumuman Tuhan bahwa manusia berdosa bukanlah menuduh atau menjatuhkan manusia, tapi di situ Dia telah memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Tuhan yang sudah menyediakan pengampunan dosa adalah Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa kita sudah berada di dalam dosa. Jikalau Tuhan tidak menyediakan pengampunan dosa, tidak menyediakan penebusan dosa, maka Tuhan mengatakan engkau berdosa. Di situ artinya adalah Dia akan memberikan penghukuman kepada kita. Dia akan memberikan sesuatu penghakiman kepada kita, karena memang Dia suci adanya. Tapi justru kalau sudah sedia pengampunan dosa, baru Dia mengatakan engkau berdosa. Di situ Dia membawa kita kembali kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, jikalau seseorang tidak mengerti motivasi orang lain yang memberikan peneguran kepada dia, maka dia mungkin menganggap itu semacam penghinaan, semacam hal yang merugikan dia, dan dia makin kaku dan makin berani berbuat di dalam dosa. Ini yang sering terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita karena kira orang itu sudah sangat mengerti kita, kita kira dia bisa terima kita punya anjuran, engkau salah, engkau mesti begini-begini. Tapi mereka yang sudah mendengar, bukan saja tidak ucap terima kasih, bukan tidak sadar tentang dosanya, dia mempunyai suatu reaksi. Mengapa engkau menghina saya? Mengapa engkau mengkritik saya? Mengapa engkau tidak menyenangi saya? Di situ dia menjadi sesuatu manusia yang jiwanya menjadi berani untuk berbuat dosa lagi. Saudara-saudara sekalian, tuduhan manusia sering mungkin salah. Tuduhan manusia tentang dosa kita sering berdasarkan motivasi yang tidak beres. Tuduhan manusia mungkin meleset, tetapi tuduhan Tuhan adalah sesuatu otoritas yang tertinggi dengan bijaksana dan pengertian yang tidak mungkin salah. Maka Dia mengatakan engkau berdosa. Kalimat ini harus mengakibatkan kita bereaksi, Tuhan, kalau demikian bagaimana saya? Kalau Tuhan yang sudah berkata aku berdosa, aku harus bagaimana? Dan Tuhan berkata, aku datang mencari dan memanggil orang berdosa untuk bertobat, untuk kembali kepadaku. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan berkata kepada malaikat yang jatuh, engkau berdosa, malaikat itu reaksinya apa? Melawan, menantang. Maka dia disebut sebagai setan. Istilah setan berarti penantang Tuhan, saudara-saudara. Dan dia tidak lagi diberi kesempatan untuk bertobat. Dia diberikan sesuatu hukuman yang seharusnya menanti sampai hukuman yang akhir. Saudara-saudara sekalian, manusia yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat seharusnya segera bertobat, segera tinggalkan dosa. Di dalam Alkitab kita melihat ada seorang Israel yang sudah mencuri sesuatu dan tidak beres di dalam keuangan. Sesudah itu maka terjadilah sesuatu kecelakaan besar kepada seluruh Bani Israel. Seorang yang tidak jujur di dalam keuangan, seluruh gereja terlibat. Seorang yang tidak beres di dalam keuangan, seluruh jemaat terlibat. Itu sebab setelah mereka mengalahkan kota yang besar, kota Yeriko, mereka sudah mempunyai pengalaman berperang, mereka hebat. Mereka sekarang menuju ke kota yang kecil. Kalau kota Yeriko pun roboh, ini kota Ai, kenapa kita takut? Terlalu kecil kan? Maka mereka bersandar kepada pengalaman, kemegahan, kebolehan, kemungkinan mereka menang. Maka mereka perang. Dan Tuhan tidak memberkati mereka. Mereka kalah, hancur seluruhnya di situ. Dan di situ saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Yosua, ada yang tidak beres di dalam jemaat, ada yang tidak beres di dalam anggota. Maka bagaimana? Tidak tahu siapa yang mencuri, tidak tahu siapa yang tidak beres. Bagaimana? Satu-satu dipanggil. Saudara-saudara, mereka pada saat itu pakai cara undi untuk minta Tuhan tunjukkan siapa. Dan di sini dari seluruh satu keluarga, satu suku itu dipanggil, lalu diundi. Akhirnya baru menemukan seorang yang namanya Akan. Dia yang mencuri. Saudara-saudara, orang ini yang tidak jujur, berdosa. Mengapakah dia tidak langsung mengaku
Kalau Tuhan sudah kata tidak beres, di dalam rumah Tuhan ada yang tidak beres. Tetapi saudara-saudara, dia kira tidak ada orang bisa menemukan dia. Dia kira tidak ada orang bisa tahu apa yang dia perbuat. Maka dia terus menunggu. Di sini sesuatu contoh manusia berusaha menuding Tuhan, atau Tuhan yang menduduh manusia. Minggu lalu saya berkata pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, hari ini engkau akan 2 kali sebelum ayam kokok, engkau akan 3 kali menyangkal aku. Nah, di sini satu statement dari Tuhan. Lalu reaksi adalah tak mungkin. Pada waktu manusia sudah mempunyai keyakinan terhadap diri begitu hebat, begitu keras, maka Tuhan tidak berdebat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mempunyai pikiran yang berlainan dengan pikiran Tuhan. Kita mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep Tuhan. Dan pada waktu itu kita kira kita menang. Kita kira kita tak salah. Kita kira kita pasti betul adanya. Tuhan tidak debat. Pada waktu Tuhan tinggal diam, itulah saat paling serius. Saudara-saudara, waktu saya masih kecil di dalam sekolah, pada waktu kita lagi ujian, di tengah-tengah ujian, maka kita semua tenang mengerjakan sesuatu. Saudara-saudara sekalian, dan orang-orang yang terus melihat guru, orang itu tidak beres. Waktu ujian, semua murid itu menulis sesuatu, sibuk menulis. Tetapi ada satu murid yang tidak tulis, terus lihat guru, berarti dia tidak beres. Mengapa? Dia mengharapkan gurunya tidak ada, karena dia mau menyontek, betul nggak? Nah, saudara-saudara, itu sebab seorang guru kalau pada waktu ujian melihat seorang murid terus melihat dia harus terus melihat murid itu juga. Karena ini namanya saling melihat, saudara-saudara. Tetapi pada waktu guru mengajar, waktu dia mengajar, mendadak dia diam. Saat itu terjadi apa? Saat itu terjadi dia sedang memperhatikan satu murid yang tidak memperhatikan. Pada waktu guru memperhatikan seorang murid yang tidak perhatikan, itu menjadi saat yang sangat serius sekali. Saya pernah waktu kecil umur 8 pergi sekolah bawa ulat. Ulat sutra itu tidak ada di Indonesia, tapi di Tiongkok ada. Anak-anak tidak ada uang beli mainan-mainan boneka dan sebagainya, tapi beli berapa ulat, beli berapa daun, lalu lihat ulat bagaimana makan daun. Sebentar saja, tidak sampai 10 detik, satu daun gundul, satu daun gundul. Itu senang sekali lihatnya. Lalu ulat itu tidak lama lagi susah menjadi besar, dia membungkus diri menjadi kepompong. Sesudah itu lama lagi menjadi kupu-kupu. Pada waktu dia menjadi kepompong, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, karena ini rahasia, belum diwahyukan. Maka kita berusaha melihat, tapi taruh di lampu tidak menembus, tidak bisa tahu. Jadi akhirnya kita tunggu kok tidak keluar. Ada apa di dalam sembunyi-sembunyi? Maka anak-anak yang nakal itu potong kepompong itu dengan gunting. Begitu kepompong itu digunting, maka di dalamnya tidak menjadi kupu-kupu dan dia akan mati. Tetapi kalau biar dia terus dibungkus di situ sampai waktunya sudah matang, maka di dalam kepompong yang kelihatan sekarang sudah tidak ada kaki, tidak ada mata, tidak ada, yang menjadi sesuatu yang itu pelan-pelan menjadi besar, lalu keluar, bukan lagi menjadi ada mata, ada kuping, ada segala sesuatu. Bahkan ulat itu menjadi ada sayapnya, kaki yang pendek menjadi kaki yang besar, menjadi kupu-kupu. Wah, itu menarik luar biasa. Nah, karena saya sangat senang, umur 8 itu saya ke sekolah bawa itu ulat sutra. Bawa ulat sutra juga bawa buku. Buku taruh di meja, ulat sutra itu taruh di bawah laci. Saudara-saudara, waktu guru itu mengajar, yang sangat menarik saya perhatikan. Kalau sudah membosankan, saya membuka laci, saya lihat. Nah, pada saat saya lagi melihat bicara secara nafsuara dengan ulat sutra itu, saya tidak lagi memperhatikan guru. Waktu tidak memperhatikan guru memperhatikan saya. Waktu guru memperhatikan saya tidak tahu, saya yang tidak memperhatikan guru sedang diperhatikan oleh dia. Dan saya tetap main ulat itu. Pada waktu itu mendadak di dalam seluruh kelas tidak ada suara. Sama sekali tidak ada suara. Nah, murid-murid juga heran, kenapa guru berhenti mengajar? Mengapa guru tidak lagi berbicara? Maka mereka melihat mata guru kemana. Waktu mereka melihat mata guru ke saya, seluruh kelas matanya semua ke saya. Tapi saya matanya ke ulat. Jadi saya lihat ulat-ulat.
tidak tahu kalau semua sedang melihat saya. Mendadak saya rasa, loh kok diam ya? Gurunya pergi atau apa ya? Atau gurunya tidur ya? Atau guruku tidak memperhatikan cara mengajar. Tetapi sebenarnya adalah saya yang tidak memperhatikan. Pada waktu saya pelan-pelan matanya naik ke atas, melihat guru. Guru sedang melihat saya, mata melotot. Waktu itu mau masukkan laci sudah dah keburu, saudara-saudara. Dan tercengang di sana. Di situ menjadi saat existential moment. Nah, saya sangat sadar keberadaanku di bawah pengawasan keberadaan guruku. Saya sangat sadar mataku sedang kontak dengan mata guruku. Dan di dalam keadaan demikian, apa yang harus dibuat? Tidak tahu. Seperti apa yang ditulis Kierkegaard. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Sebenarnya harus kulakukan apa? Sekarang harus kulakukan apa pada saat ini? Itu kalimat diulang 4 kali di dalam tulisan dia. Dan saya pada waktu membaca Kierkegaard dengan kalimat yang hampir sama, ulang-ulang 4 kali. Itu berarti semacam pengertian. Betul-betul dia kesulitan, khususnya eksistensi guru di hadapan dirimu. Engkau tak tahu harus apa, harus kerja apa. Saya hanya bisa tenang dan minta pengertian dan pengampunan kepada dia. Nah saudara-saudara, setelah peristiwa seperti itu, saya baca Yesaya. Ada satu ayat yang bikin saya takut, yaitu ayat yang mengatakan, sudah lama ku diam, engkau masih belum takutkah? Kadang-kadang Tuhan diam. Kenapa? Karena kita tidak beres. Kadang-kadang Tuhan tidak lagi berbicara. Kenapa? Karena dia tunggu kau bertobat. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung melakukan sesuatu untuk menghakimi kita. Apa sebabnya? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan sadar sendiri. Kesadaran seseorang jauh lebih berharga daripada pertuturan-pertuturan beribu-ribu kalimat. Kesadaran seseorang dan mau mengaku dosa itu merupakan cara terbaik untuk membereskan segala perbuatan yang sudah salah. Kalimat itu membuat saya sangat-sangat sadar, serius. Tuhan berkata, sudah lama aku diam, belumkah engkau takut kepadaku? Sampai kapankah kita baru takut kepada Tuhan? Kita berdosa terus. Kenapa berani? Karena kita kira tidak ada orang tahu. Kira tidak ada orang tahu tidak sama dengan orang itu tahu. Orang tahu tidak tentu engkau kira dia tahu. Engkau kira dia tidak tahu, tidak berarti dia tidak tahu. Orang kalau sudah tahu tapi tidak menggubris, berarti mereka masih tunggu. Tunggu apa? Tunggu ego sadar sendiri. Apalagi Tuhan. Tuhan yang maha tahu. Dia mengetahui segala sesuatu yang berada di pikiran kita. Dan dia diam. When God keeps silent, do you think He does not exist? Pada waktu Tuhan diam, apakah engkau kira dia tidak ada? When God keeps silent, do you think He does not know? Waktu Tuhan diam, apakah engkau kira dia tidak tahu? Saudara-saudara, dari situ saya menyimpulkan satu sifat yang tidak ada di teologi sistematika. Sifat Allah adalah sifat yang diam saat manusia tidak lagi mentuhankan dia. Tuhan mempunyai satu sifat yang sangat unik. Dia diam, dia tidak berbicara pada saat manusia tidak lagi berada di bawah dia dan tidak mempertuhankan dia. God keeps silent when people try to stand above Him, not under Him. Itulah sebab kenapakah di hadapan Herodes Yesus Kristus tidak berbicara. Itulah sebabnya kenapa di hadapan Pilatus Yesus Kristus tidak menjawab. Karena saat ini sifat ilahi muncul. Aku diam, belumkah engkau takut kepadaku? Aku sudah lama diam, engkau masih tidak takut kepadaku kah? Mari kita mengerti sifat Tuhan kita yang berlainan dengan sifat ilah-ilah yang lain yang palsu. Tuhan kita adalah Tuhan. Saat memberikan wahyu, dia berbicara kepada kita. Saat dia tidak memberikan wahyu, dia diam. Pada waktu Tuhan diam,
orang-orang berdosa selalu kira Tuhan tidak ada. Pada waktu Tuhan diam, orang-orang berdosa kira-kira Tuhan tidak tahu apa-apa. Tuhan pernah 400 tahun diam dan tidak lagi kirim nabi kepada orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan 400 tahun tidak berbicara dan tidak pengwahyuan. Itu dengan disebut waktu di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru ada selisih 400 tahun Tuhan diam. Orang Israel juga tidak sadar. Mereka mengharapkan, tapi tidak ada firman. Sebelum itu Tuhan memakai Amos mengatakan, pada waktu akan datang manusia lapar bukan karena tidak ada roti. Manusia aus bukan karena tidak ada air. Manusia aus, manusia lapar karena tidak ada firman Tuhan. Kita yang setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kita kira memang begini. Kita kira ini biasa. Kita kira sebuah tempat begini. Saudara-saudara, kalau engkau sudah pergi daripada GRI 1 tahun, lalu engkau akan kembali lagi, baru engkau sadar berapa berkat firman Tuhan terus dibicarakan kepada kita. Saudara-saudara, memang gereja banyak. Dan gereja dengan pemberitaan firman Tuhan yang ketat, yang sistematis, yang sungguh-sungguh, yang serius, tidak banyak. Saya tidak akan membanggakan gereja ini, tapi memang beban dari permulaan itu diberikan kepada kita seperti ini. Sehingga kita memberikan firman Tuhan dengan tafsiran dan dengan serius kita mendengarnya. Saudara-saudara sekalian, sudah lama aku tinggal diam, belumkah engkau takut kepadaku? Ini kalimat yang bikin saya seumur hidup takut kepada Tuhan. Takut kalau Tuhan tidak mau bicara lagi. Pada waktu Tuhan mengatakan engkau berdosa, engkau seharusnya langsung mengaku, langsung merendahkan hati, langsung buka, minta Tuhan memberikan pengampunan. Akan bukan demikian? Akan akhirnya di dalam undi itu diam 7 kali. Mengapa? Dia kira orang lain tidak tahu. Dia kira tidak ada orang bisa menemukan kejahatan dia. Tidak ada orang bisa menemukan ketidakjujuran daripada dia. Saudara-saudara, semua koruptor itu semua pintar sekali mencari jalan sehingga uang yang diterima tidak ada tanda. Semua koruptor itu mempunyai cara lebih cerdik dari biasa, karena orang yang tidak jujur mempunyai kepintaran daripada kejahatan. Saudara-saudara, dan agan 7 kali diam-diam sampai terakhir di keluarganya, keluarga Agan. Sekarang kita harus undi, tidak bisa lari lagi. Siapa? Dia sampai kali ke-7 tetap pikir mungkin nanti undi keluar adik saya, mungkin kakak saya, bukan saya. Siapa tahu ini 7 kali bisa tepat mendapatkan orang yang mencuri. Ini berarti di dalam matematika itu ratusan ribuan juta kemungkinan baru satu. Saudara-saudara, tadi akhirnya waktu diundi itu dibuka, keluar jatuh kepada Agan. Baru dia mengaku dosa. Saudara-saudara, inilah sifat manusia. Di dalam pengadilan orang itu mencari pengacara membela diri, cari selang-selang hukum untuk membenarkan apa yang dia berbuat, tidak bersalah kepada hukum. Tetapi saudara-saudara sekalian, di hadapan Tuhan tidak ada suapan, tidak ada selang-selang, tidak ada cara melarikan. Dan Tuhan dengan 7 kali memberikan kesempatan kepada Agan, tetap tidak mengaku, sampai akhirnya betul undi pada dia, jatuh pada dia. Sekarang ditanya Yosua, engkaukah yang mengambil semua itu? Baru dia ngaku. Saudara-saudara, pengakuan dosa setelah terbukti bersalah itu bukan pengakuan dosa yang baik. Itu ada pengakuan dosa yang terpaksa. Pengakuan dosa pada waktu Tuhan berbicara, engkau langsung sadar dan datang minta pengampunan. Itu pengampunan dosa yang paling baik. Saudara-saudara,
Saya percaya Yohanes menulis buku ini karena dia begitu mentegaskan kasih, tegaskan terang, tegaskan hidup. Nah, ini adalah beberapa hal yang kait satu dengan lain. Hidup yang dikatakan ada hidup yang kekal. Hidup yang dikatakan itu hidup yang baru. Hidup yang dikatakan di sini hidup di dalam Kristus. Dan hidup itu ada hidup yang harus bersekutu. Persekutuan itu diperlukan cinta kasih. Dan persekutuan di dalam cinta kasih perlukan terang baru mungkin. Sehingga ini kait satu dengan lain. Our God is light. In Him is no darkness. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Di dalam Tuhan tidak ada bayang-bayang yang bergerak. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Karena Dia itu terang adanya. Dan di dalam terang membuat kita yang berjalan di dalam terang bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama. Berarti terang mengakibatkan sesuatu hidup yang sangat cinta kasih satu dengan lain. Terang mengakibatkan kita berjalan bersama-sama di dalam keadaan yang transparan. Dan kita tidak simpan-simpan. Kita tidak hanya menyimpan dosa di dalam diri kita supaya orang tidak tahu. Saudara-saudara, semua terpapar di hadapan Tuhan. Semua terbongkar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah yang terang adanya. Tidak ada sesuatu yang bisa disimpankan. Dan di dalam hal ini Tuhan yang terang. Dia mengatakan engkau berdosa. Jika engkau mengatakan saya tidak berdosa, saya tidak pernah berdosa, kebenaran tidak akan memihak orang hanya karena dia suaranya lebih keras. Inilah kesalahan-kesalahan khususnya orang yang tidak berkebudayaan tinggi. Kita kalau lebih keras bersuara, kita kira kita boleh membantah. Kita kira kita boleh menghapus. Kita kira boleh melarikan diri daripada fakta dosa yang kita perbuat. Saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan menunjukkan engkau berdosa. Engkau mengatakan tidak. Waktu engkau mengatakan tidak, engkau menjadikan Tuhan pendusta. Ayat 6, ayat 8 dikatakan orang yang mengaku diri tidak berdosa, dia pendusta yang menipu diri sendiri. Ayat ke-10 mengatakan jika manusia menganggap diri tidak pernah berbuat dosa, dia menjadikan Tuhan Allah pendusta. Dosa lebih besar lagi. Setiap kali kita tidak mengaku dosa, kita membela diri. Pembelaan diri kita mengakibatkan kita berdosa lebih besar dari berdosa sebelumnya. Makin tutup, makin besar. Makin tidak mengaku, makin berat. Sama seperti kalau engkau sudah berada di tengah-tengah api, engkau berusaha membungkus api dengan kertas. Kertas tidak bisa membungkus api, hanya bisa menolong api menyala-nyala lebih besar lagi. Itu caranya. Saudara-saudara, manusia yang tidak mengaku dosa adalah manusia yang membesarkan dosa. Manusia yang membuat dosa lebih berkobar-kobar. Engkau berbuat dosa untuk menutup dosa, seperti orang menggali lubang untuk menutup lubang. Akhirnya makin gali, makin banyak lubang. Dan tidak ada satu lubang yang bisa ditutup dengan baik. Saudara-saudara, itulah sebab pasal kedua mengatakan jikalau engkau berdosa, maka di hadapan Tuhan kita ada seorang pengantara. Dan pengantara itu adalah Yesus Kristus. Dia yang pernah datang ke dalam dunia. Justru dia datang bukan menghakimi dosa. Dia datang bukan menghukum orang berdosa. Dia datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Saudara-saudara, there is a mediator. Di situ ada satu mediator yang berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia, yang dia membawa anugerah dari Tuhan kepada manusia dan menanggung dosa manusia untuk diampuni di hadapan Tuhan. Dia di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang najis. Di tengah-tengah Allah yang terang, manusia yang gelap. Di tengah-tengah Allah yang penuh dengan kasih dan manusia yang penuh dengan kebencian. Di situ ada satu penengah, satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Sesudah selesai ini, maka ayat yang ketiga daripada pasal ini di sini dikatakan, sesudah mengatakan ada sesuatu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan saja menjadi pendamai bagi kita, dia juga adalah pendamai untuk seluruh dunia. Ini yang kita sudah pikirkan pada minggu yang lalu. Lalu ayat ketiga di sini dikatakan, jikalau kita menjalankan perintahnya, jikalau kita melakukan perintahnya, maka Alkitab mengatakan
Setelah kita melakukan perintahnya, kita mengetahui bahwa kita mengenal dia. Nah saudara-saudara, mengetahui, mengerti, mengenal, ini beberapa tahap yang berbeda-beda. Di dalam Efesus pasal 3:18, jikalau kita berada di dalam dia, kita mengenal dia dan mengetahui bahwa cinta kasih dia melampaui pengenalan. Nah di sini ada 3 tahap. Mengetahui tentang apa kita tahu, mengetahui pengetahuan kita ada pengetahuan yang melampaui daripada kemampuan manusia mengetahui. Ini 3 tahap yang menjadi sesuatu pengertian epistemologi yang sebenarnya sampai abad ke-17 John Locke baru menunjukkan itu. Tetapi 1700 tahun sebelum dia, Alkitab sudah tulis. Di dalam filsafat yang disebut epistemologi, itu adalah pelajaran pengetahuan tentang pengetahuan. Kalau kita tanya sama satu orang, ini kenapa begini? Sebab begini-begini. Kamu gak tahu? Tahu. Kenapa tahu? Pokoknya tahu. Nah ini orang yang tidak mengerti epistemologi. Pokoknya tahu itu hanya mempaparkan semacam pengertian yang tidak bertanggung jawab. Saya tahu karena ada buktinya, karena diberitakan oleh orang itu, dan saya kenal orang itu sudah berapa lama, dan orang itu tidak pernah sembarangan berbicara. Dengan demikian dia mempunyai pengetahuan yang di-backing oleh pengetahuan yang lain tentang pengetahuan ini. Nah ini namanya epistemologi. To know about your knowledge, to know about the limit, to know about the possibility, to know about the nature, to know about the scope and the reason of your knowing, itu namanya epistemologi. Jadi epistemologi mengajar manusia untuk mengerti bagaimana kita bisa mengetahui dan sampai di mana pengetahuan itu adalah sah atau tidak. Metode dan cara logika untuk menjadikan satu konklusi pengetahuan itu berjalannya bagaimana? Itu epistemologi. Di sini Yohanes mengatakan, jikalau kita menjalankan akan segala perintahnya. Saudara-saudara, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jadi jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, mengenal Allah, kita mengetahui kita mengenal Allah. Kita mengetahui inilah tandanya kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, perintah-perintah di sini artinya apa? Perintah-perintah di sini artinya seluruh perintah Alkitab, atau perintah-perintah di dalam 10 hukum, atau perintah-perintah di dalam perjanjian baru pada waktu Yesus datang ke dalam dunia. Orang Israel, mereka memperkembangkan pengertian Taurat. Dari 10 hukum berkembang menjadi 200 lebih. Akhirnya menjadi 500 lebih. Dan akhirnya mereka menjadi begitu rumit dan begitu complicated, sehingga hampir menjalankan ini lupa itu. Mempentingkan ini, akhirnya meringankan itu. Memfokus kepada ini, melalaikan yang lain. Sehingga Alkitab mengatakan tidak ada satu orang bisa seluruhnya menjalankan perintah atau hukum Taurat dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa melunaskan tuntutan Tuhan daripada perintah-perintah yang diberikan. Itu sebab saya kira di sini perintah-perintahnya adalah yang ditunjukkan kepada perjanjian baru, yaitu yang langsung dikeluarkan dari mulut Yesus Kristus. Ada orang tanya kepada Yesus, "Hai Rabi, di antara perintah-perintah semua, yang mana yang paling besar?" Saya mau tahu yang paling pokok, yang paling dasar, yang paling prinsipil, yang paling besar itu mana? Yesus Kristus berkata, yang paling besar adalah, "Hei Israel, dengarlah olehmu, Allahmu itu Allah yang esa adanya. Itu sebab engkau harus dengan sekuat tenagamu, sebulat hatimu, seluruh pikiranmu, seluruh sifatmu mencintai dia." Ini paling besar. Kedua, mirip, yaitu cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah di sini kita melihat Yesus Kristus adalah orang yang pertama untuk menyimpulkan seluruh perintah akhirnya menjadi cuma 2. 2 itu adalah menyangkut akan relasi ganda. Pertama, between man and God. Kedua, between man and man. Meskipun cuma 2 itu, tapi ini sudah melampaui apa yang diajarkan oleh Konfusius.
Karena Confucius cuma mengajar between man and man, never teaching about between man and God. Manusia dengan Allah harus bagaimana? Perintahnya apa? Tidak ada. Tidak ada pada Konfusianisme ada hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Tidak ada. Dia tidak tahu karena tidak menerima wahyu. Dan dia jujur. Maka dia mengatakan yang ku tahu itu tahu, yang ku tak tahu itu tak tahu. Itu namanya tahu. 知为知，不知为不知，是知也。If I know, I say I know. If I don't know, I confess I don't know. And that is true knowledge. Nah, ini epistemologi daripada Konfusius. Saudara-saudara, dibandingkan ayat ini, epistemologi dari Paulus adalah jikalau orang kira dia sudah tahu, menurut apa yang dia harus tahu, dia masih belum tahu. Nah, ini jauh lebih dalam lagi. Dan Konfusius mengerti apa yang saya tahu itu adalah antara manusia dan manusia. Yang saya tidak tahu adalah antara manusia dengan surga, dengan Tuhan. Maka aku mengetahui bahwa aku mempunyai pengetahuan yang sangat terbatas. Saudara-saudara sekalian, bandingkan semua ini kembali kepada ayat ini, maka engkau boleh mengetahui. Engkau boleh membuktikan pengetahuanmu itu betul. Ini epistemologi yang bertanggung jawab. Engkau boleh mengetahui. Dan engkau mengetahui dengan bukti bahwa pengetahuan itu betul, yaitu engkau mengetahui bahwa engkau sudah mengenal Allah. Caranya adalah bertanda engkau melakukan perintahnya. Saudara-saudara, hanya ayat ini saja kita perlu cukup waktu untuk memikirkan. Pertama, kita memikirkan tentang perintahnya. Perintah yang begitu banyak oleh orang Farisi akhirnya disimpulkan oleh Yesus Kristus cuma 2. Pertama, kasihilah Allahmu. Kedua, kasihilah sesamamu. Pada beberapa tahun yang lalu kita mempunyai kesempatan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan dengan pimpinan-pimpinan agama menurut doa-doa mereka. Waktu giliran kita berdoa, saya diutus menjadi wakil Kristen dan Gus Dur ada di bawah. Kira-kira hari itu 16.000 orang yang ikut kebaktian doa untuk nasional. Dan di situ saya berkata, bahagialah jikalau satu negara mempunyai seorang presiden yang takut kepada Tuhan dan mengasihi sungguh-sungguh kepada rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, ini kunci, ini prinsip, di mana seseorang yang takut kepada Tuhan dan dia betul-betul mencintai rakyat, dia boleh menjadi pemimpin yang baik. Jikalau satu bangsa mempunyai seorang pemimpin yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak mencintai manusia, hanya mencintai duit, negara itu hancur adanya. Saudara-saudara, orang yang tidak takut kepada Tuhan boleh berbuat apapun karena dia kira tidak ada yang bisa mengawasi, tidak ada yang bisa menghakimi dia. Tapi seseorang yang takut kepada Tuhan dan mengasihi dia dan sesama juga dia kasihi, maka orang itu di mana saja dia beres, di mana saja dia memuliakan Tuhan, di mana saja dia menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Yesus Kristus menyimpul ini semua cuma 2 perintah. Pertama, love your Father in heaven and love your brothers and sisters. Cinta Allah dan cinta kepada manusia. Saudara-saudara, sudahkah kita menjalankan perintah ini? Yesus Kristus mengatakan, jikalau ada orang mencintai aku, biarlah dia menuruti perintahku. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu-satunya tanda, satu-satunya perintah, yaitu if you keep my commandment, you love me. Siapa yang mencintai aku, dia pasti menjalankan perintahku. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau perjanjian lama seluruhnya disimpulkan oleh Yesus Kristus menjadi 2 perintah yang paling besar, maka di dalam dunia ini Yesus Kristus memberikan perintah apa lagi? Sebenarnya di dunia ini Yesus Kristus menambahkan 2 perintah yang besar, cuma 2. Nah, saudara-saudara, perjanjian lama disimpulkan menjadi 2, cinta Allah dan cinta manusia. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memberikan 2 lagi, dan urutannya tidak boleh dirubah. Pertama, kasihilah satu dengan yang lain. Jadi bukan cinta sesamamu, bukan cinta tetanggamu seperti cinta dirimu sendiri, tapi cintalah antara kamu saudara bersaudara. Engkau saling mencintai satu dengan lain. Ini adalah perintah yang baru. Saya dulu tidak mengerti mengapa perintah ini menjadi perintah yang baru. Apa bedanya dengan perintah di dalam perjanjian lama mengatakan kita mencintai sesama? Saudara-saudara, mencintai sesama ini adalah antara yang dicipta yang dicipta.
dan mencintai saudaramu. Ini adalah antara yang ditebus dan ditebus. Di sini bedanya. Saudara-saudara, kalau engkau bilang saya suka mencintai manusia, tapi orang yang sama sekali ditebus oleh Tuhan, engkau pun tidak bisa mencintai. Itu omong kosong yang mencintai sesamamu. Maka Tuhan berkata, cintalah satu dengan lain, saling mengasihi. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadaku. Dan di sini dia mempunyai sesuatu rahasia kemungkinan terjadi dengan jikalau aku sudah mengasihi engkau, biarlah kamu mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, jadi kita bisa saling mengasihi berdasarkan contoh Kristus mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau dia mengasihi kita, maka dengan cinta itu kita saling mengasihi. Kalau dia mencintai kita, maka kita mencintai satu dengan lain berdasarkan cinta yang sudah dia berikan contoh kepada kita. Nah, itulah menjadi satu dasar prinsip kita mungkin saling mengasihi. Ini perintah pertama. Perintah kedua adalah pergilah ke seluruh dunia dan kabarkan Injil kepada sesamamu. Jadikan mereka murid-muridku. Ajarkan semua yang kututurkan kepada engkau. Ini adalah perintah yang kedua dari Kristus. Jadi Yesus Kristus sendiri di dunia memberikan dua perintah. Dan dua-dua ini diberikan, satu pada waktu menjelang kayu salib, satu setelah kebangkitan. Berarti selesai 3,5 tahun dia melayani sebelum dia naik ke kayu salib. Dia berkata kepada murid-murid, kasihilah satu dengan lain. Kasihilah sesamamu di dalam keadaan menjadi muridku. Engkau saling mengasihi. Ini perintah pertama. Lalu dia naik ke atas kayu salib. Setelah dia bangkit, dia kumpulkan semua di Bukit Galilea, bukan di Bukit Sion, bukan di Bukit Zaitun, bukan di bukit Kanaan yang lain, tapi di dalam bukit di Galilea. Apa sebab? Karena dia mau mengingatkan mereka kembali. Dari dulu mereka dipanggilnya di Galilea. Saudara-saudara, dari Yerusalem Tuhan Yesus janji, pada waktu ini, jam ini, saya akan bertemu engkau di Galilea, di bukit Galilea. Setelah itu murid-murid harus sedia pada waktu yang dijanjikan sampai di bukit itu. Yang tidak mungkin sampai di situ cuma satu, Yudas. Dan 11 murid yang lain harus berangkat dari Yerusalem kembali ke Galilea. Itu menempuh jalan mungkin 2 hari. Mereka harus jalan kaki. Dan mengapa Tuhan tidak langsung memberikan amanah agung di Yerusalem? Dia akan disalibkan di Yerusalem. Dia bangkit di Yerusalem. Kenapa dia harus kumpulkan mereka lagi janjinya di bukit di Galilea? Apa sebab? Karena dia mau mereka sambil jalan, sambil ingat panggilan pertama. Saudara-saudara, yang dipanggil oleh Yesus Kristus sangat-sangat presentasi besar adalah dari Galilea. Dan di situ dia kumpulkan di atas bukit, memberikan perintah yang kedua. Go to the world, tell all the nations, bring forth the gospel to them, make them my disciples. Ini perintah kedua, sama perintah yang pertama berbeda apa? Perintah pertama intern, perintah kedua eksternal. Perintah pertama untuk di dalam, orang-orang Kristen saling mengasihi. Perintah kedua, orang Kristen bersaksi mengabari Injil ke seluruh dunia. Sekali saya berkata kepada saudara, gereja yang tidak mengabari Injil tidak mungkin gereja yang cinta Tuhan. Pendeta yang tidak mengabari Injil bukan pendeta yang mencintai Tuhan. Karena Tuhan bukan mengajar kita untuk mengerti teologi lalu berdiri di mimbar saja. Tuhan mau kita memberitakan Injil, mengabarkan Injil. Ini 2 perintah. Satu, mengasihi di dalam. Kedua, berani memberitakan Injil di luar. Ini yang bikin gereja hidup, membuat gereja betul-betul mempunyai bobot. Karena cinta kasih itu dilaksanakan di dalam hidup sehari-hari. Dan cinta kasih diutarakan melalui pemberitaan Injil. Saudara-saudara sekalian, 2 perintah ini kalau kita jalankan, kembali kepada ayat ini. Jikalau engkau menuruti perintahku, maka engkau mendapatkan bukti dan engkau mengetahui bahwa engkau mengenal aku. Di sini aku mengenal Tuhan, dan aku tahu aku mengenal Tuhan, dan tahuku ada bukti bahwa aku tahu aku mengenal Tuhan itu benar. 3 lapisan.
Mengenal Tuhan. Saudara-saudara, saudara di dalam perjanjian lama engkau melihat pertama kali mengatakan mengenal, itu adalah Adam mengenal Hawa. Istilah mengenal itu di dalam bahasa Ibrani lain dengan bahasa yang lain. Aku mengenal istriku. Apakah mengenal itu mengakibatkan saya menikah dengan istri? Atau mengenal itu adalah akibat setelah saya menikah dengan istri? Kalau mengenal itu adalah membuat saya mau melamar dan mau menikah dengan dia. Karena saya mengenal dia, baru menikah. Itu lebih safe, bukan? Tetapi justru Alkitab mempunyai pikiran yang berbeda. Yaitu setelah engkau menikah, baru engkau mengenal dia. Yang paling cilaka sudah menikah puluhan tahun masih belum mengenal. Dan ini sering terjadi. Karena manusia selalu pikir dia mempunyai pengalaman itu cuma satu tahap. Pengenalan sampai ke dalam sekali, itu memerlukan waktu yang lama sekali. Saudara-saudara, dan di dalam bahasa Ibrani itu istilah mengenal harus digabungkan dengan semacam persekutuan hidup. Setelah Adam menikah dengan istrinya, setelah dia bersetubuh dengan istrinya, baru Alkitab mengatakan dia mengenal. Ini mengenal istri karena apa? Karena sudah bersetubuh. Mengenal istri karena apa? Karena sudah mempunyai persekutuan yang paling intim antara pribadi dan pribadi. Nah, di situ tidak ada sesuatu yang tertutup, semua terbuka. Tidak sesuatu yang rahasia, semua itu menjadi transparan. Nah, antara dua orang yang sudah mempunyai keintiman seperti itu namanya mengenal. Dengan kalimat ini, konsep seperti ini kita datang kepada perjanjian baru. Yohanes mengatakan, engkau mempunyai bukti bahwa engkau mengetahui engkau sudah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan melalui apa? Melalui persekutuan yang betul-betul terbuka di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pasal pertama. Jikalau aku berjalan di dalam terang, sebagaimana Tuhan berada di dalam terang, maka aku dan Tuhan bersekutu. Aku bersekutu dengan saudaraku, aku dan saudaraku bersekutu dengan Tuhanku, dan persekutuan itu ada di dalam Kristus, karena Kristus bersekutu dengan Allah Bapa. Keintiman antara tiga pribadi Allah Tritunggal adalah keintiman yang menjadi contoh dan teladan, menjadi dasar dan menjadi rahasia komunitas di dalam seluruh umat manusia. Sekali lagi, the intimacy between the three persons of Triune God is the foundation and the secret of the possibility of community in mankind. Umat manusia baru bisa bersekutu dengan baik, baru bisa berkomunitas dengan sehat jikalau mereka mengerti keintiman antara pribadi pertama, kedua, dengan tiga di dalam Allah Tritunggal itu. Allah Bapa mengasihi anak, Allah Anak mengasihi Bapa, Allah Bapa mengasihi Roh, Roh mengasihi Allah Bapa, Roh mengasihi Anak, Anak mengasihi Roh, dan Roh mengasihi Bapa, dan Bapa mengasihi Roh. Seluruhnya mempunyai satu keintiman yang begitu menjadi contoh, sehingga akhirnya Tuhan berkata, sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi satu dengan lain. Dan di situ persekutuan intim berdasarkan contoh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengakibatkan komunitas atau persekutuan atau masyarakat dunia ini beres. Di dalam dunia ini banyak hal yang tidak beres. Nanti kalau kita sudah berada di surga, kita akan menikmati persekutuan yang sempurna. Tapi sebelum itu kita belajar dari sini. Belajar dari sini bukan karena di sini sudah mempunyai kekuatan kepada kita, tapi karena Tuhan Allah Tritunggal pernah kirim Kristus untuk menjadi contoh bagaimana Dia mengasihi sesama manusia berdasarkan kasih yang berasal daripada Dia sendiri. Saudara-saudara, itu sebab engkau bersekutu. Engkau bersekutu lalu engkau mengenal. Lalu engkau mengetahui engkau mengenal. Engkau mengetahui engkau mengenal karena ada sesuatu yang menjadi bukti. Ini ayat ketiga. Sekali lagi saya membaca. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Engkau tahu engkau mengenal Dia. Engkau mengenal Dia bukan sekedar kognitif, sekedar teori, semacam pikiran saja. Engkau mengenal Dia karena engkau bersekutu di dalamnya. Engkau berada di dalam kenikmatan kasih dan kasih bertemu. Dan di sini karena persekutuan hidup seperti itu, yaitu hidup di dalam terang, mengakibatkan engkau mempunyai bukti engkau mengenal Dia. Buktinya apa? Jalankan perintahnya.
Seorang ayah mau kirim sepucuk surat, lalu dia mengatakan, siapa yang mau pergi untuk mengirim suratku ini? 5 anak. Pak, saya sibuk Pak. Kedua, Pak, saya mau tidur. Ketiga, Pak, besok banyak pelajaran, besok pagi aja. Keempat, Pak, hujan keras, sekarang saya pergi capek dan basah kuyup. Pada waktu 4 anak lagi bicara dengan alasan-alasan tidak bisa pergi, tunggu besok kapan akan hantar. Maka pada waktu mereka lagi bicara, anak yang paling kecil sudah pakai jas hujan. Berkata, aku pergi Pak. Dan Papa mengetahui siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara, kita sudah biasa ngomong tok. Kita sudah biasa hidup dalam kebudayaan ngomong tok. Orang Indonesia kalau pidato semua lebih hebat daripada Clinton. Dari kampung-kampung coba ngomong pidatonya. Teorinya semua tahu. Ngomong semua bisa. Teriak-teriak semua mempunyai suara cukup. Tapi waktu jalankan semua tidak beres. Apakah GRI juga begini? Apakah kita yang dilatih di sini juga begini? Saudara, Tuhan tidak akan terpengaruh, akan terharu dengan bicaramu bagaimana merdu, bagaimana hebat, suaramu bagaimana manis, atau kelakuanmu kelihatan pelayanan beres. Pada hari itu Tuhan berkata, orang-orang yang datang kepadaku, Tuhan, Tuhan. Aku berkata kepada mereka, engkau jangan kira menyebut aku Tuhan, Tuhan, engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang sakit tumpang tangan demi namamu? Tuhan Yesus mengatakan, oh begitu ya. Jadi dari dulu saya banyak melayani aku. Maaf aku tadi salah. Boleh masuk. Orang begitu berjasa, melayani, menyembuhkan, mengusir setan. Engkau berbicara, nubuat, begitu giat melayaniku. Silakan masuk. Tadi aku lupa namamu. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, engkau nyala daripadaku. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkatamu, barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapakku, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelakuan. Saudara masih ingat satu buku yang namanya Yakobus. Titik beratnya kepada dibenarkan melalui perbuatan. Bukan berarti kita tidak dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Tetapi manusia akan melihat kalau engkau betul-betul beriman, jikalau engkau menunjukkan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati adanya. Itu sebab di sini dikatakan dengan melakukan perintah Tuhan, maka kita tahu, kita kenal, kita ada tanda bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah rahasianya. Melakukan. Jangan bicara saja. Jangan ngomong tok. What you say you pay it. What you say you walk it out. What you say you practice it. Bicara. Di dalam rapat GRI saya mempunyai satu dalil. Barang siapa yang mengusul dia harus ikut bayar. Patong lebih baik gini. Lebih baik gini. Lebih baik berarti yang lain kurang baik kan. You punya lebih baik kan. Paling baik gini. Oh jadi you paling baik. Gini bagaimana? Mesti gini. Kalau begini, apa yang kau usulkan itu perlu uang. Kau mau ikut enggak? Mau jalankan enggak? Kau mau bayar tidak? Gampang sekali kita mengatakan gini. Yuk kerja ini, yuk kerja itu. Saudara-saudara, yuk tidak beres. Setiap kali yuk menuding orang lain, satu jari ke sana, satu jari ke bawah, 3 jari ke dirimu sendiri. Saudara-saudara, kita gampang memerintahkan orang lain, tapi kita tidak jalankan. Kita gampang melihat ini tidak beres, itu tidak beres, tapi kita tidak ada sumbangsi apa-apa. Kita tidak praktekkan sesuatu yang kita tahu itu tidak beres. Tahu baik, tidak melakukan itu dosa. Nah ini merupakan salah satu definisi di antara 7 definisi dosa yang besar dalam Alkitab. You know what is good, but you do not do it. That is sin. Jadi dosa bukan hanya melakukan kejahatan. Dosa termasuk tidak melakukan kebajikan. Tidak melakukan sesuatu yang tidak bersalah.
tidak melakukan sesuatu, mana bisa melakukan sesuatu yang salah. Orang yang tidak pernah berbuat salah karena dia tidak pernah berbuat apa-apa, itu tetap mungkin disebut dosa. Mungkin. Karena apa? Dia tahu apa itu baik tapi tidak jalankan. Tahu jahat jalankan, itu dosanya besar. Tahu baik tidak jalankan, itu dosa tidak sebesar berdosa yang lain. Tapi itu tetap berdosa. Karena engkau sudah tahu itu baik, engkau sudah tahu itu harus jalankan. Ambil contoh, engkau tahu Tuhan Yesus suruh kita mengabar Injil, tahu tidak? Tahu tidak? Tahu Tuhan suruh kita mengabar Injil, tahu tidak? Jawab, tahu tidak? Engkau jalankan belum? Kalau tidak jalan, engkau berdosa. Bukan jasa. Saya tidak mengabar Injil, saya jasanya sedikit. Engkau mengabar Injil, engkau jasa lebih baik. Tidak. Tuhan perintahkan engkau tidak jalankan, itu dosa. Kalau engkau sadar sampai di sini, tidak usah debat lagi. Ini firman Tuhan. Kalau engkau sadar sampai di sini, maka cilakalah aku kalau tidak mengabari Injil kepada orang lain. Demikian Paulus. Saudara-saudara sekalian, maka kita kembali kepada prinsip-prinsip di ayat-ayat yang begitu penting ini. Jikalau kita jalankan perintahnya, bukan ngomong tok, bukan pengetahuan kognitif. Kira-kira 7-8 tahun yang lalu saya khotbah satu khotbah, dan khotbah itu saya anggap sangat penting. Pada waktu Bapak Octavianus di dalam itu skripnya minta satu makalah, saya kirim yang itu ke situ, yaitu Who is True Evangelicals? Siapakah orang Injili yang sejati? Saya membagi orang Injili. Saya Injili, Reform Injili. Injili itu bisa menjadi 7 macam, dan yang sungguh-sungguh cuma satu, yaitu menjalankan penginjilan. Bukan hanya menyetujui penginjilan, bukan beriman Injil, bukan bertradisi Injili, tapi menjalankan penginjilan. That is a true evangelical. Bukan ngomong tok. Saudara-saudara, mari kita belajar segala sesuatu. Bukan tahu, bukan mengerti, bukan berteori, bukan bicara, tapi do it. Do it. Selama hidup ini saya sangat-sangat dikejar oleh Tuhan. Kalau pada saat sesuatu pimpinan Tuhan sudah jelas, saya tidak bisa tunda 1 hari. Saya tidak bisa tunda 1 bulan. Saya tidak bisa tunda lagi 1 langkah. Karena itu kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan, saya harus jalankan. Jalankan. Itu yang bikin saya setengah mati, saudara-saudara. Dan kadang-kadang orang ikut saya juga rasa setengah mati. Ikut Stephen Tong yang begitu dinamis, yang begitu merubah-rubah. Sebenarnya tidak ada rubah-rubah. Yang disebut rubah itu adalah rubah kesalahan kita untuk menyempurnakan apa yang sudah Tuhan kasih tahu. Dan disitulah mendadak pimpinan baru datang, kita harus taat. Harus taat. Dengan taat itu kita jalankan. Barang siapa menjalankan perintah-perintah, maka dia boleh mendapatkan bukti. I know that I truly know him. This is the evidence that I know him, and the evidence I have practiced the will of God. Aku sudah menjalankan perintah-perintah. Itulah yang menjadikan kita betul-betul mengenal akan Tuhan. Kalimat selanjutnya adalah, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, saudara-saudara, ini mirip dengan kalimat tadi, yang tahu baik tapi tidak menjalankan. Mengerti perintah tapi tidak menuruti. Mengerti perintah tapi tidak menuruti. Ini adalah orang penipu, saudara-saudara. Karena engkau mengetahui, engkau sudah belajar, engkau sudah mengetahui perintah-perintah Tuhan, tapi engkau tidak mau menjalankan. Ini adalah penipu yang kebenaran tidak ada pada dirinya. Ini kedua kali. Pertama kali di ayat ke-8 pasal 1, Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan diri tidak berdosa, maka dia adalah pembohong terhadap diri sendiri. Kebenaran tidak ada pada dirinya dia sendiri. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya berkata kepada saudara, harta terbesar kita miliki di dunia adalah berapa banyak kebenaran yang kita mengerti dan kita jalankan. Itu aset sesungguhnya. Karena harta benda yang kita terima di dunia ini tak bisa dibawa. Setelah mati itu tidak ada lagi yang dibawa. Kemarin saya buka lemari dan saya melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh sebagian yang ditinggalkan oleh mertua saya. Banyak pikiran timbul. Ini dulu pernah dipegang, pernah dipakai.
lalu disimpan baik-baik di sini. Sekarang milik siapa? Saya tidak perlu itu. Dia pernah mempunyai barang-barang ini, tapi dia sudah tidak ada. Itu hartanya, itu harta pinjaman. Harta yang pernah diserahkan kepada dia beberapa puluh tahun, yang pernah dia pakai, pernah dia jama. Termasuk ada uang-uang yang kuno sekali, ya, yang kerecengan kecil-kecil. Itu sudah puluhan tahun dia simpan. Kenapa saya tidak tahu. Tapi saya lihat ini untuk apa, saudara-saudara. Nah, kalau saya sekarang mengumpulkan banyak barang untuk taruh di museum, saya mempunyai pikiran ini bukan punyaku. Ini saya kumpulkan untuk menjadi sesuatu bukti bahwa ada satu wahyu umum yang direaksi oleh manusia menjadi barang-barang yang sangat bermutu di dalam seni, di dalam kristalisasi daripada kebijakan manusia. Saya tahu. Setiap kali saya pegang ambil saya, ini bukan punya saya. Ini adalah sesuatu selama di dunia ini adalah mandat kultural yang kita tahu sedikit. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi harta kita sesungguhnya adalah bagaimana banyaknya kebenaran yang kita mengerti dan kita lakukan. Saudara-saudara, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu tambah simpanan kebenaran lebih banyak. Setiap minggu kita koleksi firman Tuhan lebih banyak. Mengerti lebih banyak. Lebih banyak. Saudara rasa nikmat tidak? Jawab. Untuk engkau mengerti firman Tuhan lebih banyak, rasa hidup lebih berarti bukan? Hidup menjadi lebih sempurna kalau pengertian kebenaran itu bertambah terus. Ingat ya. When your knowledge of the truth is increasing, your life becomes more meaningful. Hidup menjadi lebih berarti pada waktu kita sadar pengertian firman itu bertambah-tambah. Setiap hari, setiap minggu pengertian firman bertambah. Kita rasa hidup lebih berisi. Kita rasa hidup lebih berarah. Kita rasa hidup lebih berprinsip. Kita rasa hidup sudah diberikan sesuatu kunci master untuk mengetahui bagaimana jalan. Dan kebenaran yang bagaimana banyak engkau mengerti, itulah harta bendamu. Maka kita mengatakan baik-baik simpan segala kebenaran tentang Kristus dengan segala bijaksana, dengan selimpah mungkin simpan di dalam hatimu. Itulah your property, itu your treasury. Ini sesuatu harta benda yang tak mungkin direbut, harta benda yang tak mungkin lewat dan gugur, harta benda yang mengikut engkau sampai di surga tetap ada, karena ini ada kebenaran dari Tuhan. Semua teori dari manusia tidak. Hanya firman Tuhan ikut kita sampai ke dalam kekekalan. Bukan saja demikian. Harta itu menjadi berwujud kalau engkau menjalankan. Engkau dengar cinta. Engkau jalankan cinta. Maka kebenaran itu menjadi wujud. Harta itu menjadi wujud dipakai. Kalau engkau mempunyai uang beratus-ratus juta di dalam bank, tetapi engkau tidak boleh memakainya. Apa bedanya dengan orang yang tidak ada uang? Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai uang dan engkau boleh memakai uang itu, barulah engkau tuan uangmu, bukan budak daripada uangmu. Banyak orang kaya sebenarnya adalah menjadi budak daripada uangnya. Dan banyak orang yang mempunyai kemungkinan dan mempunyai hak untuk memakai uang, justru tidak ada kebenaran mengontrol, tak tahu pakai uang untuk apa. Dan kalau mengetahui kebenaran dan melaksanakan, itu dua menjadi klop. Engkau mempunyai sesuatu harta benda yang betul-betul hidup dan betul-betul bisa dipakai. Saudara-saudara, jikalau engkau mengatakan aku tidak berdosa, engkau pendusta dan kebenaran tidak ada pada kamu. Di sini ayat kedua, jikalau engkau tidak melakukan perintah-perintah, maka engkau pendusta dan kebenaran tidak ada padamu. Dua hal, mengatakan aku tidak berdosa. Kedua, tidak melakukan perintah yang aku sudah tahu. Itu tetap dua-duanya ada dosa. Dua-dua pendusta. Dua-dua menjadikan dirimu tidak mempunyai kebenaran. Itu sebab saudara-saudara, maafkan saya katakan satu kalimat. Orang yang lebih banyak dengar khotbah lebih bahaya. Karena apa? Akan dituntut lebih banyak dari mereka yang tidak mengenal. Jika engkau tidak mengenal Tuhan, maka tuntutan Tuhan kepada orang yang tidak pernah mendengar khotbah itu satu standar yang berbeda dengan mereka yang sudah dengar terus. Lalu setan bisik di telingamu, kalau begini jangan banyak dengar khotbah supaya tidak bahaya.
Nah itu dosa tambah satu lagi. Karena engkau mengetahui dengar khotbah itu baik, tahu baik dan tidak melakukan itu dosa. Engkau mendengarkan khotbah bukan untuk supaya dihakimi. Engkau dengar khotbah untuk mengkoreksi hidupmu supaya tidak usah dihakimi. Itu sebab engkau harus sambil menerima firman Tuhan dengan baik dalam hatimu, sambil memikirkan bagaimana melaksanakan, mempraktekkan, sehingga engkau menjadi pelaksana, pelaku firman. Baru engkau tidak menipu diri. Ini ayat yang selanjutnya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalamnya orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Atau terjemahan yang lain, jikalau seseorang sudah melakukan perintah-Nya, maka cinta kasih Allah, cinta kepada Allah, hati yang cinta kepada Allah itu sudah sempurna adanya. Maksudnya apa? Engkau secara fakta, secara kuantitas tidak mungkin sempurna, tapi secara motivasi itu mungkin sempurna. Dan motivasi yang menyempurnakan itu cuma satu, yaitu motivasi yang mau mencintai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita melihat anak kecil tulis, tulisannya mencang-mencong. Kita bilang, apa ini? Jelek. Saudara-saudara, kalau engkau melihat satu kertas yang tulisannya mencang-mencong, engkau boleh kritik, tidak bagus, tulisan jelek. Lalu seorang mengatakan, yang tulis cuma umur 2. Engkau akan mengatakan, kalau begini lumayan lah. Lumayan, karena masih umur 2. Kenapa? Waktu engkau umur 2 tidak bisa tulis apa-apa. Sekarang bandingkan dia umur 2 sudah bisa tulis. Meskipun mencang-mencong, tetap seni cengcong. Mencang-mencong itu ada. Karena dia hanya umur 2, umur 3. Nah itu sebab Alkitab sangat meneliti satu hal. Motivasi manusia. Etika Kristen adalah etika motivasi. Semua 1, 2, 3. Etika Kristen adalah etika motivasi. Jikalau engkau mau, engkau ingin, engkau sungguh-sungguh, tapi engkau tidak mampu, Tuhan tidak akan menghina. Tidak mampu kau mau, tidak mampu kau berani. Tuhan bukan Tuhan yang begini. Tuhan mengatakan, engkau meskipun tidak mampu, kau juga mau ya. Engkau masih sungguh-sungguh rela, aku akan menerima engkau. Ada ayatnya tidak? Ada. Mari kita lihat ayatnya ya. Di 2 Korintus pasal 8. Ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Semua membaca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah saudara-saudara, terjemahan lain, jikalau orang mempunyai kerelaan mengerjakan sesuatu, maka dia pasti diterima. Bukan berdasarkan ketidakmampuannya, tapi berdasarkan kemampuannya. Nah di situ lebih netral. Jadi bukan memberi sesuatu, tapi mau mengerjakan sesuatu. Jikalau ada satu orang rela mengerjakan sesuatu, maka pasti dia diterima. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada dia, tapi berdasarkan apa yang ada pada dia. Nah ini namanya motivasi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapakah Tuhan Yesus memuji seorang janda yang memberikan 2 keping perak yang kecil itu? 2 apa? 2 koin yang kecil. Dan 2 uang itu merupakan uang yang tidak besar, tetapi juga tidak bisa dikatakan terlalu kecil. Sekarang banyak orang kaya mengasihi ratusan, 100, 102. Saya kaya janda, bukan kaya janda kamu. Janda itu memberikan 2 uang menurut ukuran hari itu. Menurut ukuran zaman Romawi, itu 2 uang yang kecil yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan adalah sama dengan ongkos sekeluarga makan 1 hari. Jadi seorang kalau bekerja suatu hari dapat uang itu, pulang boleh membiayai seluruh keluarganya. Itu sekeluarga akan hidup dengan uang itu uang kerja 1 hari. Jadi janda ini pada waktu memberikan 2 uang itu kepada kota persembahan, dia memberikan kepada Tuhan, berarti hari itu sekeluarga tidak makan. Itu yang diterima oleh Tuhan. Nah itu 2 barang itu pernah di London
lelang. Dan Mr. Lai yang kita pernah kenal dia membeli dengan $1.500. $1.500 membeli 2 keping itu, yang adalah zamannya 2000 tahun yang lalu orang janda memberikan persembahan. Nah, artinya apa? Artinya orang itu memberi dengan kerja mati-matian untuk menghidupkan keluarga. Tapi sekarang dia keluarkan uang itu demi Tuhan. Maka Tuhan mengatakan dia memberikan persembahan lebih diperkenan oleh Tuhan daripada banyak orang kaya. Kalau persembahan kita ada persembahan uang sisa-sisa, uang yang tidak pakai, boleh ada boleh tidak ada, persembahan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena itu seperti membuang sampah ke dalam tangan Tuhan. Tapi kalau persembahan kita adalah sebagian daripada hidup kita, yang seharusnya kita boleh menikmati, harusnya kita boleh hidup lebih baik, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Meskipun engkau orang miskin, meskipun engkau orang tidak mempunyai kemampuan banyak, Alkitab mengatakan barang siapa rela memberi, dia pasti diterima. Bukan menurut apa yang tidak ada pada dia, menurut apa yang ada pada dia. Saya sangat tergerak pada waktu saya mendengar seorang, pada waktu dia masih kecil, dengar satu kebaktian mengatakan misi, mengabar Injil ke Afrika. Yesus mau orang Afrika diselamatkan. Banyak orang tergerak. Setelah kebaktian itu, lalu ada edaran kantongan persembahan untuk siapa mau mendukung penginjilan ke Afrika. Pada waktu edaran itu sedang berjalan, ada seorang anak kecil, kalau saya tidak ingat salah umur 8. Dia terus menangis dan berkata, Tuhan, aku juga mau membantu pelayanan, aku juga mau mengirim uang, tapi aku anak kecil, aku tidak ada uang Tuhan. Dia menangis, air mata terus mengalir. Pada waktu kantongan itu bukan kantongan seperti kita, tapi piring. Sampai di tempat dia dengan air mata berkata kepada majelisnya, tolong piring itu taruh di lantai, tolong. Majelis sudah heran, anak kecil kok perintah ke majelis taruh piring di lantai. Ini ada apa? Taruh di jubin, tolong. Tetapi kesungguhan itu bikin majelis itu taat. Lalu piringnya besar itu taruh di lantai. Lalu anak kecil berjalan ke atas piring itu, berdiri di atas dengan air mata mengatakan, Tuhan, aku tidak ada uang, aku mempersembahkan diri untuk mengabar Injil kalau saya sudah besar. Hari itu kumpulkan uang untuk mengabar Injil, tapi semua kasih uang. Cuma seorang anak umur 8 memberikan diri, bukan memberikan uang. Dia berdiri atas itu dengan suara tidak besar, bicara sama Tuhan, nangis. Sekitarnya semua melihat tindakan yang aneh, tadinya mau marah, tapi pada waktu dengar doa dia, semua tergerak oleh Roh Kudus. Dan hari itu persembahan dapat banyak uang dan 1 anak. Saudara-saudara, berapa puluh tahun kemudian orang ini menjadi orang terkenal namanya Moffat, yang mengabar Injil di India dan bikin ratusan ribu orang menjadi Kristen. Karena waktu dia masih kecil, dia menyerahkan diri. Tuhan tidak lihat you berapa kaya, tetapi kekayaanmu yang tidak beres Tuhan akan menghakimi. Tuhan tidak menanya berapa banyak uang kasih, tapi kalau uang itu dari uang korupsi, Tuhan akan mengadili. Tetapi jika engkau mengatakan, Tuhan, aku kerja, aku berkeringat, aku sungguh-sungguh telah merelakan diri memberi sesuatu, meskipun aku beri itu cuma sedikit, tapi dari hatiku. Alkitab mengatakan yang diterima bukan berdasarkan yang tidak ada pada dia, berdasarkan yang ada pada dia. Saudara-saudara sekalian, ini motivasinya. Jadi barang siapa kalau sudah menjalankan perintah yaitu mau mengasihi Tuhan, dan engkau mau mengasihi sesama, mau mengasihi akan orang Kristen, dan engkau mau mengabarkan Injil, perintah-perintah Tuhan engkau jalankan semua. Nah, di sini dikatakan, maka sempurnalah hati orang ini yang cinta kepada Tuhan. The love of God in this man's heart is perfect. Sempurna. Tuhan melihat kesempurnaan seseorang, bukan melihat apa yang sudah dicapai.
Tetapi lihat motivasi dia sampai di mana murni, suci, kesungguhan, kerelaan, keikhlasan yang 100% di hadapan Tuhan. Di situ kesempurnaan dinilai oleh Tuhan. Ini ayat yang kelima. Dan terakhir, saudara-saudara, di sini dikatakan bukan saja kesempurnaan kita itu dinyatakan di hadapan Tuhan. Kita membaca bersama-sama 1 Yohanes pasal kedua dari ayat yang 5 sampai 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Terjemahan Indonesia kurang jelas. Dengan kita mau menjalankan firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Mestinya maka kasih orang ini kepada Allah, hati orang ini yang kasih kepada Allah sudah sempurna. Lanjutnya adalah dengan demikian bahwa kita, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, banyak orang menanya bagaimana tahu saya diselamatkan. Saya sudah ikut kebaktian begitu lama, saya sudah dibaptiskan, saya sudah menyatakan pengakuan iman, saya sudah menjadi anggota lama. Bagaimana tahu kalau saya di dalam Kristus? Ini jawabannya. If you walk and you practice His commandment. Engkau boleh mengetahui engkau sudah diselamatkan jika engkau menjalankan perintahnya. Engkau di dalam Tuhan. Nah, menjalankan perintah ini adalah salah satu kelakuan di luar. Kenapa ini menjadi bukti kalau saya mempunyai status di dalam? Berarti sesuatu iman yang dibuktikan oleh kelakuan. Perbuatan di luar membuktikan kedudukan di dalam. Maka dengan melakukan ini, saya membuktikan dan saya sah mengetahui aku di dalam Tuhan. Berarti sudah diselamatkan. Maka ayat terakhir dari hari ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan Kristus mati supaya kita menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh Dia. Kita bertindak di dalam sesuatu jejak kaki dari Dia, mengikuti jejak kaki dari Dia. Di sini dua hal mengenai orang Kristen terhadap Kristus. Pertama, to receive Him, to believe in Him, to accept Him, to be your personal Savior. Engkau berada menerima Tuhan menjadi orang Kristen di dalam Dia. Ini adalah status. Kedua, engkau berjalan di dalam jejak kaki Tuhan. Di dalam jejak kaki Tuhan berarti apa yang dilakukan kita lakukan. Apa yang dikerjakan kita kerjakan. You do what He had done. You do what He is doing. You walk in the path which He walk. Saudara-saudara, berjalan di dalam jejak kaki Tuhan. Nah, ini disebut imitation of Christ. Engkau mengikuti teladan. Engkau berjalan di dalam Dia. Dengan demikian, kita membuktikan kita sungguh-sungguh anaknya. Dan kita sungguh-sungguh muridnya. Mari kita berdiri. Kita membaca semua ayat ini. Pasal kedua ayat 3 sampai ayat ke-6. Kita membaca bersama-sama. Semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Minggu demi minggu firman-Mu menjadi pendidikan bagi kami. Firman-Mu menjadi benih hidup yang ditanamkan dalam hati kami. Dan firman-Mu memberikan peringatan bagaimana kami hidup di dalam dunia memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Pada hari ini Tuhan sekali lagi membawa kami masuk ke dalam pengertian apa itu mengenal Tuhan. Apa itu tanda mengenal Tuhan.
Dan bagaimana kami boleh sungguh-sungguh mengetahui bahwa kami di dalam Tuhan. Dan bagaimana di dalam Tuhan kami harus menjalankan sesuatu yang pernah dijalankan oleh Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau melihatkan hati sanubari masing-masing. Engkau menilai kami bukan daripada apa yang telah kami berbuat secara lahiriah. Engkau akan menilai kami daripada motivasi, kesungguhan, kerelaan hati kami untuk mau betul-betul mencintai dan melayani. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan. Pimpinlah gereja ini. Pimpinlah hamba-Mu. Pimpinlah semua orang. Sebab kami bukan saja menjadi pendengar, pengerti, tetapi kami juga menjadi orang yang menjalankan firman. Mari kita berdoa bersama-sama minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk sungguh-sungguh mau dan sungguh-sungguh mampu menjalankan. Dengan hati motivasi yang bersih Tuhan memperkenan kita. Dan dengan kelakuan yang mengikut jejak kaki Tuhan, Tuhan pimpin kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala yang sudah kami dengar dan segala ajaran yang sudah kami terima. Kami berdoa kiranya Tuhan pakailah firman-Mu terus membawa kami kembali kepada Engkau dan bersihkan hati kami, perbarui hidup kami, pimpin akan langkah-langkah kami dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh mentaati dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Kami selalu mempunyai kerelaan tapi kurang kuat. Kami selalu mempunyai kerelaan tapi kami kurang sempurna. Tuhan ajarkan kami dan lengkapi kami, sempurna kami dengan kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.